takabur bendong. Sombong amat tuh. Beda. Ya memang tidak boleh takabur, maksudnya tidak boleh sombong. Itu karena ya bukan wilayah kita ya Ki ya. Ada yang jadi ada 3 tempat. Ada 3 tempat di sini yang nggak boleh kita ini sompral. Gunung, pertama gunung, laut, hutan. Oh, laut juga nggak boleh? itu tempatnya Ki. Itu tempat semua tempat biang-biangnya setan. Biang-biang ngaji. Semua. Karena nggak dijambak manusia kali Ki. Ki, kita kembali lagi ke pusaka tadi. Bentuknya apa Ki yang pernah Ki ambil pusaka? Banyak. Jadi saya ngambil itu pernah ada cemeti amarasuli, pernah ada keris, pernah ada batu, ya semacam-macam kayak gitu. Jenglot juga pernah ada juga. Jenglot sih. Tahu cuma tahu. Yang kayak lu. Lu. Jadi Baca. Jadi beberapa pusaka itu pernah kita tarik ya, cuman yang tadi saya cerita itu gunung longsor itu pecut. Pecut itu apa? Jemeti. Cemeti. Nggak tahu juga. Cambuk. Oh iya tahu. Ya. Terus yang paling kuat dan yang paling menurut Kiseno tampaknya itu luar biasa, pusaka apa nih? Yang paling kuat, paling luar biasa itu bini gue. Gani. Oke guys. Kita skip dulu yang itu ya bini. Kita skip dulu. Itu memang saya setuju Ki. Saya setuju banget itu. Lebih dari hodang soalnya kuat. Iya. Seorang Kiseno aja bisa tunduk loh. Maksudnya bukan tunduk sih, maksudnya kayak mukanya udah berubah Guys, guys. kalau kalian guys tangannya di bawah. Awas lo. Tangan ini intermezzo ya. Intermezzo. Sebenarnya di baik kok. Oke. Gini. Gimana? Ya jadi yang paling kuat di sini kita mengalahkan ini Batara Karang. Batara Karang itu seseorang yang mempelajari ilmu yang tidak bisa diterima dengan alam. Artinya dia mempelajari ilmu yang menyalahi aturan Tuhan. Contoh, dia nggak bisa diterima dengan bumi ataupun dia nggak bisa hancur. Dan itu menjadi jenglot. Jadi apa namanya, dari manusia ribuan tahun dia bisa mengecil menjadi Batara Karang. Oh, jenglot itu manusia lagi. Manusia. Makanya dia mintanya darah dan tumbal. Enggak, gua nggak tahu. Iya. Iya, bisa dimasukin feednya Instagram kecil kali. Iya. Serius lah ya kan dijual. Oh iya benar. Enggak, Jadi- soalnya jenglot katanya tapi kok dia mati Ki ya? Maksudnya Mati tapi dia hidup, dia kukunya tetap panjang karena dia itu berjalannya waktu, dia nggak bisa diterima dengan bumi, akhirnya dia mengecil, bukan hancur tapi mengecil, menyusut nyusut. jadi segede-gede kayak misalkan 30 cm atau 50 Iya, cm. kita pernah lihat itu ya. Tapi Itu yang paling berat Oh. Batara Karang. Makanya kita mempelajari ilmu ini yang menyalahi aturan Tuhan itu nggak boleh. Kayak susuk itu kenapa itu dilarang dengan agama, ataupun dia nggak boleh susuk misalkan kayak berlian, emas ataupun intan, karena memasukkan suatu benda ke dalam diri itu nggak boleh. Tapi ada Ki banyak ya. Banyak kayak saya Oh, susuk pasang. itu dari emas, berlian, Iya. intan gitu. Hmm. Terus ditelan gitu. Kalau yang intan berlian dia ditelan, kalau emas dia dimasukkan Masukkan ke? ya ke aliran urat, Iya. Tiba-tiba masuk kori-kori aja dia gitu. masuknya. Hah? Tiba-tiba masuk aja gitu. Masuknya secara gaib. Iya. Kalau dia bukan emas, masukinnya linggis. Makanya Kok tiba-tiba gue kena gitu loh ya. Astagfirullahaladzim. Tapi Inggris itu bikin gue kuat. iya, yang bikin lu kuat itu Sekolah, kan. hidup pahit, gue juga tetap lanjut. Iya loh Ki. Bodoh amat ah. Iya. Bener. Lu jangan salah. Ya lu kan linggis sama batu. Lebih dari satu cocoran. Oke, Ki. Nanti kita lihat nih Ki, pusaka-pusakanya apa aja. Ya boleh. Nah, Nanti masuk aja ke tempat ritual ada. tempat ritual. Kau pernah masuk gak? Jadi gue pernah dulu nih. Gue dulu pernah Gue pernah kesini. nggak? Ritual apa mantan? Beda gitu. Gak ada. Mantan itu mesti bahas-bahas. Mantan itu di OLX cuy. Jadi gue pernah kesini ke Kiseno dan waktu itu kan beliau juga terima kayak pembukaan aura gitu. Pembukaan aura, pengusiran mantan nih. Maksudnya jin gitu kan. Pengusiran jin gitu kan. Siaran mantan. Ya.
Jadi aku datang ke sini dimandiin Ki ya waktu itu ya, tapi Biasa. mau di sana langsung yang mandiin. Belum. Suro. Ah. Itu luar biasa Ki. Luar biasa dinginnya Mas. Bodoh amat ah. Enggak, itu luar biasa. Jadi aku dimandiin 1 kali, 2 kali, 3 kali guyuran aman. Karena itu guyuran berapa kali ya? Kalau nggak salah 7 kali. Kelima itu tiba-tiba udah kayak fade in gitu. Sup. Gelap. Tuh aku sampai pegang kisur tangannya udah ampun. Tapi setelah itu gue ganteng, gue maksimal habis mandi gitu. Serius. Bayarannya mahal lah. Tapi waktu itu gratis. Gratis. Karena di endorse gue. Enggak Dia juga sama sih, guys. Kisono. Hah? Dia mah mau disiram gak siram tetap aja kagak ada ganteng-gantengnya di mata gua, biasa aja. Jangan gitu. Apa? Pegang nih ya saksinya ya, biasa aja. Awas menurut Biasa kantor. aja. Hah? Sombong amat. Sombong amat. Udah. Nah, Lu mau tanya apa? gue mau nanya nih, kan Ki Susiana sendiri maksudnya udah sering lah ngelakuin, maksudnya kayak cari gitu ya kan, Cari apa? cari gitu. Iya, ritual-ritual kayak gitu kan. Maksudnya hal yang paling apa ya, paling menarik, paling serem banget itu di mana, di entah di rumah berhantu kayak atau di mana gitu. Jadi Yang paling lebih tempat yang menantang paling banget. menantang itu biasanya hutan. Karena hutan pegunungan di sini dia memang di situ memang tempatnya para gaib. Jadi yang model apapun ada, dia komplit, dari yang kayak hancur atau yang apa itu pasti ada kalau di pegunungan. Kalian ada? Yang gini-gini ada dipikir. Yang gini-gini Ki, ada karena ada dia Ki. Gini. Tapi memang Ki, kalau di hutan tuh makanya kita nggak boleh sembarangan itu ya, bertingkah atau apapun tuh. Ya makanya di hutan di sini di gunung ya, di gunung ini yang saya beberapa kali ritual di gunung, dia banyak jalur gaib. Jalur gaib ini jadi ada pintu gaib yang secara kasat mata bisa kita lihat itu memang dia jalan. Padahal itu memang itu gaib, makanya banyak pendaki-pendaki yang sompral dia kadang hilang itu dia masuk alam gaib. Oh, tapi bisa balik Ki? Dia nggak bisa balik, paling balik mati. Nah, Nggak ketemu jasadnya. Jadi gua tuh di kampung di Sulawesi Tengah itu ada di pegunungan gitu kan. Emang orang lihatnya itu jalan namanya itu jalan kebun kopi. Orang biasa lewat kalau misalnya kayak dari Palu mau ke Manado, ke Gorontalo kayak gitu kan. Nah tapi situ di jalur itu sering kecelakaan atau enggak tiba-tiba ada orang hilang. Jadi kayak padahal itu cuma kayak sepetak gitu doang, tapi tiba-tiba mereka kayak jatuh gitu terus tiba-tiba hilang nggak selamat. Jadi katanya di situ ada kerajaan, itu namanya wilayah itu wilayah Wentira. Jadi mereka kasih kayak apa, kain kuning, pembatas kain kuning itu di sini batas kerajaannya. Jadi kayak naik, kalau kita tahu dulu si Tukul Arwana yang apa? Iya, jadi dia kan kelihatan itu, oh iya, jadi dia tuh naik ke atas gitu kan, juram gitu. Tapi orang lihatnya biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi digambarin itu istana emas, semuanya memang full kuning. Tapi ada jalur yang gimana lo bisa masuk situ. Kalau lo masalah masuk jalur, lo nggak bakal bisa balik. Tapi katanya kalau masuk di jalur itu, di jalur yang benar lo bisa balik. Tapi katanya ininya nggak ada. Ya, kalau memang gaib dia rata, Iya, ini kan rata. rata semua. Jadi Terus, kaum monyet ya kayak gitu. Iya, terus mereka ngeliatin ini apa duit mereka di situ, dan itu benar-benar kayak kehidupan mereka di kerajaan itu. Jadi ada satu orang yang udah pulang masuk situ kan, dia ngeliatin duitnya, itu duitnya tuh emang udah bukan rupiah, dolar. Dia mereka lebih canggih ya. Wah, keren banget. Pokoknya katanya mereka lebih kaya di situ. Kayak gitu. Instagram ada nggak? Udah duluan kali ya. Jadi Ini apa serius itu loh. memang benar-benar ada gitu kerajaan kayak gitu. Sampai gue tuh kayak, ih beneran gak sih? Ya, memang kerajaan gaib ini ada. Jadi artinya sebelum manusia ini tercipta, gaib itu kan udah terlebih dahulu tercipta ya. Jadi mungkin dulu sebelum dibuat jalan itu udah jadi lintasan gaib. Lintasan gaib ya, cuma karena manusia itu membuat jalan di situ, artinya dia harus terima konsekuensinya. Resikonya ini pasti ada. Contoh kayak di Luihejo di sini di KM Cipularang 99. Oh, yang Itu sering memang lagi ya. itu memang kalau kita lihat secara mata batin itu memang kerajaan, lintasan dia tempat lewat. Kok dibikin jalan gitu. Oh. Dibikin jalan artinya dalam hal-hal
spiritual ya, kita untuk melewati lintasan-lintasan gaib ini, satu, kita nggak boleh kosong. Misalkan kita secara orang Islam ya harus banyak berzikir dalam hati, makanya terjadi kecelakaan dia kosong, biasanya kosong jadi kecelakaan. Luar biasa. Itu jalan maksudnya kita harus ngapain nih Ki, kalau kita lewat situ? Karena kan katanya kita nggak bisa sembarangan lewat, atau ada syarat-syaratnya yang si belum pernah tahu itu kayak ngebel lah atau apa langsung kayak kan. Nah kalau kita nggak tahu gimana Ki? Sebab kita nggak kepikiran kalau saya Ki pernah ngomong nih Cipularang ini horor. Tiba-tiba aku nggak kepikiran kalau itu memang jalanan horor yang Ya artinya kita ini kalau untuk di jalan ya, apalagi di tol ya, lintas-lintas yang lurus-lurus gitu, ya ingat dengan Tuhan aja, jangan kita kosong. Kalau kosong banyak orang terjadi kecelakaan ini karena kosong. Contoh tadi adik lo kan datang sehat, datang ke lokasi karena gue lagi interaksiin sama gaib-gaib situ, dia datang ngagetin gue jadi kebalik pingsan gitu. kualat lu berarti, bukan masalah lu ini, lu Kualat kualat sama Kisono orang tua. nih, lu minta maaf sama Kisono. Jadi hal-hal kayak gitu kan di luar nalar kan, Iya. tapi ada, faktanya ada gitu. Karena apa ya, manusia ini buat gue ini dia egois. Jadi gue banyak yang bertentangan di sini, disuruh sama manusia, "Ki, tolong bersihin rumah saya." Padahal sebelum manusia itu bikin rumah itu dia udah di situ. Akhirnya dia cari-cari orang yang mampu, yang mumpuni buat ngusir dia. Nah, gue beberapa kali ketemu sama kuntilanak. Jadi gue pernah bersihin rumah orang. Di saat dia gue usir, dia nangis. Saya mau diusir kemana lagi? Mau diusir kemana lagi? Sampai akhirnya ya, kamu harus keluar dari sini. Saya memang udah di sini ratusan tahun. Nah dari situ gue ketemu solusi bahwa gue harus buatin rumah gaib buat dia. Artinya hukum karma itu berlaku. Jangan gue itu main bunuh-bunuh, main hancurin gaib itu gampang. Pakai garam pun gaib hancur. Cuman dari situ gue berpikir, oh iya kasihan dia juga. Kalau posisi gue kayak dia, gue punya rumah, misalkan kita punya rumah nih, diusir Satpol PP atau apa di Marah, berani mati lah ya. Nah, dia pun sama. Akhirnya ya dengan solusinya dengan cara gue membuatkan rumah secara gaib. Gimana tuh Ki? Itu rahasia. Ada usaha. KPR-nya juga. Oh, lu kepo sih? Enggak ada KPR-nya juga nggak maksudnya? Sertifikatnya, ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Tapi kalau gue pribadi sendiri ya, gue maksudnya gue dulu awal memang takut gitu, maksudnya tapi percaya gitu hal-hal yang kayak gitu. Tapi pribadi sebenarnya gue bukan mau nantangin juga, tapi gue emang sering ngerasain kayak gitu. Tapi gue kayak udahlah, maksudnya kalau kemarin gue selalu kayak gini, udahlah kalau lo ikut gue ikut aja, tapi gak usah macam-macam. Kalau gue suka gitu kan, tapi maksud gue tetap kayak gue harus sopan juga. Jadi bukan gue juga yang kayak nggak menghargai, makanya gue juga kayak ya di setiap rumah pasti ada kan kayak gitu. Masih ada. Tapi kembali lagi ke percayaan masing-masing lagi sebenarnya. Gue sih pribadi sih kayak gitu. Jadi kayak gitu, artinya spiritual itu memang dalam ya. Kalau kita kaji, kita kuak ini lumayan lama. Namanya siapa? Gravy. Nama asli? Gravy. Nama lengkap Mas. Nama bapak? Saya mah lagi nerawang. Hah? Grafik. Enggak. Jadi dia ada turunan. Jadi gini, karaktermu satu yang paling kamu harus hilangkan, keras kepala. Banget Ki, batu aja kalah sama dia. Ini nih kayu nih, udah keras nih. Ini lebih keras lagi kepala dia nih. Guys, kok dibaca guys. Jadi keras kepala, artinya di sini ada beberapa perjalanan yang memang di sini bakal bikin kamu itu susah ke depannya. Artinya boleh kita keras sama teman, boleh keras sama pacar, tapi jangan sama orang tua. Aduh. Bukan udah bilang kan gua udah bilang kan Gi. Nih soalnya keras sama orang tua juga. Iya, dia masih mulai keras Gi emang Gi. Kan gua udah bilang. Gak usah nambah-nambah loh, gak usah nambah-nambah. Tahu apa loh? Tapi dia sayang loh Gi sama ibu. Iya, artinya penyayang, tapi di saat dia itu ada satu keinginan harus, Oh iya. apa ambisinya tinggi gitu, walaupun orang tuanya ngelawan, lu jangan sama dia cowok, tetap diterabas sama dia. Saking cintanya Gi. Saking cinta. Itu Iya Ki, lo Saking batunya, bukan saking enggak cinta. enggak, secara gini contoh gini gitu ya. Maksudnya ketika gue Curhat deh, cerita. iya, Ini jadi gue curcol, curhat, ini curhat. curcol. Enggak, misalnya gini, kalian orang tua Ini gue kasih ya kan? kameramennya sih berdiri mulu ya tadi. Ini si Joko sama apa kakak kan misalnya orang tua aku gitu kan. Terus aku pacaran sama Steve nih. Ah, nggak Aku mau lu. misalnya iya mau sama lo Jok sama ini pai. Sombong. Sombong amat. Sombong. Terus
Abis itu gue udah kenalin nih baik-baik gitu ya kan, maksudnya ya udah maksud gue juga baik, kenali biar sopan ya kan, lo harus kenal gue, harus kenal orang tua gue juga, keluarga gue seperti apa ya. Even dari situ yang kayak ini loh, itu tiba-tiba kayak orang tua berubah, kamu nggak boleh gini lah, maksudnya kasih alasan yang pasti gitu loh. Jadi ceritanya kayak gitu guys. Oke guys. Kenapa gue tuh nggak belum nikah karena seperti itu. Karena nggak ada yang mau sama dia guys. Nggak mau. Tapi nggak lama lagi nikah tuh, Oh iya? ada sampai 30. Ah? Udah sampai 30. Sama siapa tuh? Ada. Ada sama dia. Sama yang sekarang Salah bukan? satu kru kita. Apa namanya? Tadi siapa namanya? Baby. Din, Bapak. Hmm? Bapak. Masih aman, nggak jatuh hari Selasa atau Sabtu. Artinya dia masih jatuh hari lahirnya itu menjurus lebih ke Rabu. Hari lahirnya kapan? Gimana? Aku 15 Maret. Oh iya, tahu masnya. Harinya. Harinya, hariku berubah-berubah. Yang benar harus berubah. Masanya tuh Tapi kelahiran nggak masuk ke Selasa dia. Kalau ke Selasa Enggak. berat. Enggak masuk. Rabu masih bagus ya gini. Kalau Rabu masih bagus, masih bisa diakalin lah. Masih bisa dibodohin lagi. Ini rokok disepjin kan nggak sih? Beginilah beliau sosoknya walaupun sakral gitu kan, tapi tetap bisa bermain dengan yang muda. Ini tanggal lahir ya? Weton. Ini apa lagi? Ini Yes, kan- yang Astagfirullahaladzim. Itu apa lagi? Ini bahar, gelang bahar. Oh ini luar biasa nih gelangnya. Mungkin kameramen di sini bentar ya. Kamir. Lihat nih. Gelangnya kayak belut. Bukan. Ini naga ya? Naga itu. Belut. Belut. Keripik belut lagi. Naga guys. Naga. Ini ada di sini juga gitu. Selasa. Ya, masuknya ke Rabu. Soalnya lahirnya di sini antara jam-jam 5 sore sampai malam. Oh iya, kalau Jawa itu Kalau Islam ya. udah masuk. Kalau Islam itu udah masuk. Dari saya bilang Udah Rabu, masuk Rabu. dia masih aman, nggak masuk Selasa. Jadi lahirmu itu antara surup. Nah, kalau surup dikatakan jam 5 sore udah mau ke maghrib lewat. Itu kalau jam hitungan kejawen ya, karena kalau untuk jam 12 malam itu hitungan pemerintah. Tapi kalau kita memakai sebelum ada pemerintah kan zaman dulu udah Jawa. Itu pakainya kejawen jam 12 siang. Jadi misalkan kamu lahir dari jam 12 siang Senin sampai Selasa jam 12 siang itu masih masuk Selasa. Oke. Tapi begitu lewat Selasa jam 12 siang, Udah jam 3 berganti. udah masuk Rabu. Itu artinya apa? Aman. Apanya nih aman? Hari kamu Aman. masih Jadi bagus. masih jodoh masih nggak ada masalah. Kalau saya Malas tadi apa sih? Enggak ini untuk konten gitu, konten gitu. Masih Kebetulan nggak masalah. Nama lu siapa? Dia nggak mau kasih tau nama asli. Sama. Namanya jelek soalnya. Udah kayak gue mau melet lu aja, minta nama asli gak mau. Stefano juga Rizky. Nih, syaratnya harus bakar rokok dulu. Enggak. Soalnya gue kalau nggak ngerokok bego jadi. Sama kayak saya gitu. Kalau nggak makan bego. Stefani, Lu Stefano dia aku gitu. siapa? Stefano Dinda Rizky. Bin. Yang mau dilihat apa? Menjodoh. Rizky. Lewatin umur 33 dulu. Karena umur 33 sampai 34 karir lo udah mulai naik. Takdir kalau gitu takdir. Tapi bisa dirubah tuh ya. Bisa. Jadi 33 sampai 33 sampai 34. Jadi gini, kalau masalah kita berbicara takdir, takdir itu ada di tangan kita sendiri. Jadi kalau kita nggak merubah, Tuhan pun nggak akan berubah. Saya setuju. Benar. Berarti siapa tahu bisa di counting 30 masih. Tapi naik. Di antara tadi jawaban yang gue dapat biasanya sih akurat ya. Iya, iya. 33 itu mulai naik ke atas. Tapi ada tapinya. Tapi Jangan gila perempuan lu nya. Guys, satu kartu tur bukan. Kayaknya cewek gue harus mundur ya. Sayang, mungkin kamu di mobil ya. Saya itu kameranya ada harus dipindah deh kayaknya saya. Gua tahu Steve kayak gimana, guys. Iya dia udah sekarang udah 6 tahun kenal gua. Kalau misalkan itu gila perempuan mundur lagi.
ngomong perempuannya ada aja Ki ya, soalnya ada yang baper aja Ki, sampai rumah nanti ribut lagi Ki. Tapi lebih baik gila perempuan sih Ki, dibanding aku gila laki-laki kan bingung. Iya. Ya, lebih Di sana nanti nggak mau nanti. Gila laki-laki senyum-senyum aja. Bukan gila beneran. Tapi kalau gue tadi berarti gue tahun ini apa tahun depan Ki? Mau dibuka secara spesifik nggak? Ah, Apanya mau nggak? dibuka? Mau dibuka dikit nggak? Di terawang semuanya, dilihat semua. Berani nggak? Lo kalau besok-besok 1 jam gue 500.000 lah. Oh ya udah. Boleh Ki. Mumpung gratis guys. Dengerin, biasanya kalau konsultasi dia di Seno, dia ya, kalau konsultasi itu setengah jam aku manajer. Kalau tanya bini gue berapa gue kalau sekali kerja? 3 juta loh Ki. 3 juta lu bini Guys, gue sekali kerja 3 lebih juta. tahu. Gua manajernya Ki Seno nih bentar lagi nih. Gua mau daftar nih jadi Seno nih. Gua naik. Bodoh amat ah. Naikin 4 Sarain juta. Ki, jangan mau jadi manajer dia. Coba lu diri di situ. Coba lo berdiri di situ. Lo megang Madep tahu. sini, madep sini. Ini coba nih Grevi suruh berdiri nih. Di strap dia nggak ngerjain PR. Balik ya, balik badan. Udah. Jadi nanti cari di bagian kiri. Kalau misalkan di rumah, jangan di sini kayak enakan Steve. Lo cari di rumah nanti di bagian kiri itu ada satu tanda merah. Bagian kiri ya, sampai ke selangkangan, bagian kiri semua. Jadi antara dada semua sampai ke selangkangan itu ada tanda satu kecil warnanya merah. Kayak mana ya? Kayak gini. Ada nggak Grace? Sini gua liatin bentar. Oh enggak, jangan, enakan betul. lu, ketagihan ntar. Di bagian sini, bagian badan nanti. Sini Oh, gua Grace. oke. Sini gua liatin. Lihat nih kelakuannya, kan? Udah ketahuan. Bercanda guys, dia udah kayak saudara sama gua ada dulu. Kan ada ceweknya Jadi aja. ada satu tanda merah di badan nanti. Cepet nyambung kali gitu. Kalau misalkan ada juga yang putih, cuman dia nggak terlalu fatal. Jadi artinya di sini gue lihat di sini masuknya ke Rebo. Nanti lo tanya sama ibu lo, lahirnya ini antara jam 5-an lebih, 5 sore. Itu maksudnya masih apa? aman. Tanda itu? Itu toh. Kalau di toh itu lawean. Jadi kalau di Jawa itu lawean, mati rezeki, mati jodoh, mati kepaten. Artinya dia bisa jauh dari jodoh. Kalau jodoh dapat, dia biasanya rezekinya agak susah. Biasanya jodoh dapat, rezeki susah, biasanya punya anak keguguran. Ki, Coba. si cewek aku yang kemarin waktu Ki lihat tuh, tapi berseberangan. Berseberangannya gimana? Sebelah kiri ada kanan kamu. Loh, kok aku yang ngerti gimana sih? Jangan lihat loh. Enggak, Ki. Enggak. Dia udah Konten nggak ini, lihat. ini lagi konten jangan dibuka, oke? Tapi ada tandanya. Ada. Nah, Ada tandanya kan? Di sana bilangnya kayak kanan, cuman adanya di kiri. Mungkin Tapi Seno ada tandanya kan? ada tandanya. Coklat. Ya itulah namanya manusia kan kadang Nah, dapat itu. Jadi itu yang dibilang top. Dia masuk hari apa? Senin. Senin. Senin, tapi yang dilihat kan Selasa waktu itu kan? Yang dikasih tahu Selasa kan? Bilangnya Senin, cuman kayak bilangnya Selasa. Senin jam berapa? Lewat dari jam 12 Senin udah Selasa. Iya. Iya udah. Sore. Kalau Sore, aku Selasa. Minggu gitu. Gua nggak nanya lu belakangan. Nih perasaan gue ditanya dia gini. Jadi itu ada toh nanti artinya gini, kamu dalam hal jodoh itu kan agak-agak sulit kan. Jadi putus nyambung. Oh iya, grevi banget. Jadi Itu ngomongin cewek lo kan gua. jadi berbicara dia hubungan lama dan jangan jadi bukan ada ntar lu baperan lagi lo. Enggak sih kalau aku enggak kok. Aku belum kelar. Oh, iya. Langsung lagi. Dia nggak terima, guys. Gue lagi nungguin. Ini sesi konsultasi. Jadi itu misalkan dia ada toh memang harus dibuang toh. Dioperasi. Coba lihat tangannya yang kanan. Kebaya kumanya Ki. Ih bersih. Tuh. Oke. Di sini kakek yang lebih nikah dari 2 kali siapa? Kakek lebih nikah 2 kali. Antara cowok kakek paman lebih dari 2 kali, hampir 3 kali. Ada nggak? Ada. Nah, jadi kamu nanti bisa turunan ke sini. Cuy. Jika 2 kali keren dulu keren. Sumpah. Tapi nggak apa-apa kalau dia nikah mati nggak apa-apa. Loh, jangan keren. Jangan, nggak boleh. Ini ada yang 2 kali, ya 3 kali antara paman sama kakek. Paman, kakek, bapak, kakek, paman, apa bapak, paman. Bapak. Oh, sekali. Tiga berapa kali Ki? Enggak jujur Ki, jangan ini Ki. Bercanda Ki. Ki Jano ini suka bercandain 2 gitu kan. 2 kali. Tapi kan lu dulu udah yang satunya udah lewat. Oh, udah enggak ada Udah lewat.
masih ada ya. Masih apa? Masih apa? Kalau ribut lagi, gua buka-buka ke dalam nanti. Bisa perang dunia 4. Nah mungkin ini yang terakhir loh, yang keduanya. Tadi tanya, lu siapa yang dulu nikah gitu? Lu gak apa-apa, bujangan, bujang Berarti lapuk lagi. berarti kamu nanti yang kedua aja. Iya, jadi Paling iya. aman ini ya. Yang Kalau gue jangan sampai dong 3 kali. Hah? Sama Dimas kali ini. Enggak. Mau. Oke guys, kita ke dalam. Ada apa aja kah di dalam ruangan itu? Ikutin terus. Permisi, Bapak. Kalau lepas. Siapa sih sebenarnya sih? Oke, ini. Mau ngintip gak? Mau ngintip gak? Assalamualaikum Ki. Assalamualaikum. Ruang tamu, bro. Silakan guys. Silakan masuk. Boleh dilihat nih Boleh suasananya. lihat. Ini kebayang banget ya. Ada Kanjeng Ratu, ada Soekarno. Ini hubungannya apa nih antara beliau sama beliau ini? Ya artinya dia pernah jadi kakak adik. Oh yang kita bilang Ya, kakak ada secara spiritual. secara spiritual. Oh kalau ini Ki, ini luar biasa nih. Wah, itu Wah, dewa lihat nih, guys, dewa. lihat nih guys, Coba nih, lihat guys, coba lihat guys. Ini ada Ini luar biasa. ini siapa ya ini? Kayaknya saya Ini udah bawang ya, pernah bawang. ketemu. Ki boleh tahu nggak kenapa harus latar belakangnya singa? Ada harimau itu, harimau. Itu harimau Pak kebetulan. Jadi apa ada salah satu pendamping yang memang di sini karakternya itu Siliwangi. Jadi Siliwangi itu ketegasan dalam arti memimpin. Jadi makanya lebih karakter. Sebenarnya saya lebih berkarakter itu lebih senang naga. Cuman yang lebih dominan ini yang sering nongolnya ini macan putih. Oh, makanya warnanya putih. Oke. Oh, aduh. Masalah ini suka angin kolesterol. Kolesterol, kisah itu kolesterol terus ada di jalan sakit tadi. Tapi by the way Ki, aku pernah waktu itu di Cirebon, ya di Cirebon, jadi masuk ke museum apa ya waktu itu ya, aku lupa. Dan aku belajar tentang kisah ini, Nyi Kidul ini dengan keturunan raja yang ke 19, Oh, iya. pokoknya tentang kisah mereka. Itu memang benar gitu sampai keturunan benar. yang terakhir itu katanya hasil anak dari keturunan raja keberapa gitu seharusnya nggak boleh kan? Karena kan dari Nyi Kidul nggak boleh kan ada anak laki-laki kan ya katanya. Itu kalau bisa ada anak laki-laki itu harus dibunuh, Ya. iya kan? Harus Jadi dibunuh. kalau untuk cerita dari pewayangan sendiri itu memang demikian, tapi kenyataannya memang enggak. Artinya kalau untuk kita berbicara Ratu Kidul di sini dia sesuatu hal perempuan dari masih Siliwangi ya, dia itu memiliki kesaktian. Artinya dia dijodohkan dengan seseorang dan dia tidak mau dia memilih bunuh diri. Iya, lompat di laut itu. Lompat di laut. Ntar saya sampein. Dan dia akhirnya balik Mitosnya, ke kesaktian. mitosnya begitu. Mitos. Tapi apa sih bedanya? Ada yang bilang atau yang panggil Kanjeng Ratu itu sama Nyi Roro Kidul. Iya. Bedanya apa Apa sih? bedanya? Atau sama aja satu orang? Siapa? Nyi Roro Kidul sama Kanjeng Ratu Kidul. Hanya Ratu Kidul itu jadi menguasai satu wilayah lautan. Kalau yang dibilang Nyi Roro Kidul itu sama dengan Kanjeng Ratu Kidul sama. Artinya gini, kalau kita berbicara secara spiritual, jadi Tuhan itu mengutus satu makhluk untuk menjadi paku bumi. Jadi penguasa laut itu ada, penguasa bumi ada, penguasa gunung itu ada, penguasa langit itu ada. Tapi satu orang berarti dia, satu sosok ya. Nyi Roro sama Kanjeng Ratu Kidul ini satu sosok. Satu sosok. Tapi emang Nyi Roro Kidul itu memang cantik banget ya. Cantik karena semua hal gaib itu bisa berubah wujud. Jadi dia bisa menjadi cantik, bisa menjadi tua, bisa menjadi berubah wujud. Mana lagi pusaka yang mungkin Nih pusaka Sebelah sini, pusakanya. pusaka ini luar Nih biasa guys, nih, liatin pusakanya. guys. Jadi taruhnya di sini semua, di bawah semua. Oh enggak. Biasanya kalau orang kan kayak dikhususkan gitu ya. Enggak harus dikhususkan. Tapi Ki, by the way, pusaka-pusakanya ini pun ada isinya atau gimana? Ya, Ada isinya. artinya udah bertuah. Jadi kita dapat Iya. memang kadang-kadang orang yang nggak kuat dia bawa, dia titipin ke sini, ada juga yang kita hasil tarikan.
Ini gitu. banyak keras-keras ini ada isinya. Nggak boleh sembarang pegang. Jangan lu bilang gua cuma gini. Iya nggak doang. boleh. Nggak boleh. Ini benar ada isinya atau enggak, Ki? Belum. Cek aja. Jadi kalau misalnya ngecek, nih coba si siapa? Grafi. Kamu genggam aja. Genggam aja, genggam, konsentrasi dirasain aja di tangan. Jadi orang-orang awam aja yang ngerasa. Rasain rasanya apa? Konsentrasi, merem. Enggak ada bacaan apa-apa gitu. Nggak usah dibaca, konsentrasi aja.